Ya alhamdulillah Laura diperiksa didampingi pamannya, jadi salah satu pamannya dan salah satu kakaknya Niki, tapi kakaknya Niki ada di luar. Yang mendampingi di atas adalah adiknya Nikita. Tadi informasi pada saat saya tadi di atas ada tambahan pertanyaan. Dari awalnya itu sebagaimana yang dikatakan oleh Humas sekitar 20, tapi setelah itu akhirnya ada 45 pertanyaan. Dari proses 45 pertanyaan itu kan pasti terkait dengan proses peristiwa yang terjadi sebagaimana yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Ya, beberapa hal yang sudah disampaikan termasuk peristiwanya, tentang isinya ya mohon maaf kalau isinya saya tidak bisa menjelaskan. Yang jelas dia diperiksa sebagaimana yang ditentukan, dia didampingi oleh keluarganya. Jadi dalam hal ini orang tuanya, karena kebetulan kita ada keperluan lain sebagaimana yang Anda tahu adalah adiknya, jadi diwakili oleh keluarga yang senasab. Seperti itu. Proses lebih lanjut nanti Anda bisa tanyakan kepada penyidik melalui Humas setelah ini prosesnya seperti apa. Yang saya harapkan dengan adanya proses hari ini maka semakin cepat prosesnya supaya ada hal yang menjadi kepastian hukum dalam proses yang bergulir sejak dilaporkan pada bulan September tahun 2024, seingat saya seperti itu. Bang, apakah ayah kandung Laura mendampingi? Maksudnya? Ayah kandung Laura sendiri mendampingi? Enggak. Yang mendampingi adalah adiknya Nikita Mirzani. Apa harus saya ulang lagi? Kondisi Laura bang mungkin saat diperiksa. Baik, alhamdulillah dia sehat. Ya biasalah ya, dia ditanya dia jawab. Apapun pertanyaannya dia jawab. Jawabannya seperti apa, insya Allah yang bisa menjelaskan itu adalah penyidik. Sebetulnya saya hanya menyampaikan ada 45 pertanyaan saja. Isi pertanyaan saya tidak boleh sampaikan karena ini yang diperiksa adalah anak di bawah umur seperti itu. Untuk komunikasi sebelumnya dengan Niki seperti apa Bang? Kalau itu saya tidak sempat bertanya ya, tapi tadi saya telepon Niki, kan kemarin dia bilang kalau sempat Bang saya akan datang, tapi setelah itu dia telepon, dia belum selesai shopping, dia berharap dari paman kakaknya si Edwin, dan setelah itu Edwin bilang supaya adiknya yang datang. Jadi ada 2 orang yang mendampingi sebagai perwakilan secara nasab, Edwin dan Bintang. Untuk pertanyaan yang diberikan oleh penyidik, kira-kira dari Lauranya sendiri menjawab dengan seperti apa? Ya, dia jawab. Tapi isinya kan saya tidak boleh sampaikan. Ya. Tapi kalau seandainya besok Anda bertemu dengan penyidik diwakili oleh Humas, mungkin Humas bisa menjelaskan. Karena kan pun seandainya kita tahu ada batasan pada saat proses hukum terhadap anak di bawah umur, jadi nggak boleh kita sampaikan. Yang jelas prosesnya adalah sah karena dia didampingi oleh keluarganya dari Laura, yaitu adalah pamannya sendiri dan juga ada dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Artinya proses hukum ini sudah sah terhadap proses anak yang bermasalah secara hukum karena harus didampingi orang tuanya. Orang tuanya sudah diwakili oleh adiknya Nikita Mirzani dan kakaknya Nikita Mirzani. Untuk kondisi dari Laura sendiri seperti apa? Apakah sudah stabil atau? Kalau saya bukan ahli di bidang membaca seseorang stabil dan tidak stabil. Coba mungkin Anda tanyakan kapan proses hukumnya.
Kalau saya mencoba untuk menjawab itu saya masuk kepada ahli psikiater nanti. Saya ahli hukum. Bang, kalau misalnya dilihat dari Laura, apakah ada penyesalan bisa kenal dengan PA? Kalau Anda ketemu Laura nanti Anda tanyakan. Karena saya tidak mungkin bisa membaca hati seseorang. Tapi dari 45 itu jawabannya Laura menguatkan laporan rekan Niki atau seperti apa? Itu kan pokok perkara. Jawabannya nanti. Pada saat sidang, Anda akan tahu semua apa yang ada di dalam jawaban tersebut. Karena nanti pada saat proses, saya berbicara proses ya, saya tidak bicara perkara ini. Dalam sebuah proses di pengadilan, ada yang namanya berkas perkara. Berkas perkara itu terdiri dari pemeriksaan para saksi semua dan juga dilampirkan barang bukti. Nah, di situ apa yang saksi sampaikan, jelaskan, terangkan, semuanya ada secara lengkap. Nah, biasanya berkas perkara itu akan diterima oleh terdakwa karena itu diminta dan itu sesuai dengan aturan KUHP. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak mungkin ditutupi karena berkas itu akan berbicara. Saksi A misalnya akan menjelaskan seperti apa, saksi B akan menjelaskan seperti apa, itu semuanya ada. Kalau saat ini saya ada larangan karena yang menjadi pihak atau orang yang diperiksa subjeknya adalah anak di bawah umur. Jadi saya tidak bisa menyampaikan. Yang bisa saya sampaikan, saya ulangi 45 pertanyaan. Bang, Laura sendiri masih di atas apa sudah kembali ke rumah aman? Saya coba akan cek. Yang jelas tadi pada saat proses penandatanganan, saya langsung diberi informasi, saya harus menyampaikan kepada teman-teman semua, prosesnya sudah selesai, lebih lanjut saya harus mengecek lebih detail seperti apa. Tapi bisa bertemu atau tidak bang? Kita bang? Siapa? Kalau saya bertemu Dengan orang Dengan teman-teman. kan anak di bawah umur. Kira-kira Anda yang lebih tahu lah. Kadang Anda juga memoto, Anda kasih tutup mukanya. Betul. Artinya teman-teman wartawan ini lebih pintar bagaimana menghadapi anak di bawah umur. Jadi nggak perlu ditanyakan karena Anda jawab sendiri.